Pesan dari almarhum mungkin nggak ada yang spesifik ya, cuman saya dengan beliau pribadi cukup dekat, mungkin karena saya anak laki satu-satunya ya. Dan biasanya laki dekatnya sama ibu, yang perempuan dekat sama bapak gitu. Saya dekat sekali sama beliau, dia sering reguler nginep di rumah saya atau sebaliknya. Udah 500 orang aja. Ada yang mati banyak. 100 bayangnya. 400. Iya. Ini dia, ayo. Abi Bang. Iya. Tanggal 8 Oktober ya 2020, tepatnya jam 22.45, ibu saya meninggal dunia di RSCM. Penyebab kematiannya adalah karena penyakit liver cirrhosis. Itu emang udah lama mas sakitnya atau baru-baru ini? Memang sudah lama, itu memang penyakit yang sudah lama. Beliau juga sempat kena stroke 2 kali juga gitu. Tapi ya beliau tuh orangnya, dia rasio bintangnya tuh Capricorn. Dia gigih, orangnya gigih sekali, jadi fighting spiritnya tuh luar biasa gitu. Tapi namanya manusia, kita hidup pasti umur ada ujungnya juga ya. Ini merupakan akhir perjalanannya beliau di dunia ini. Untuk di RCM sendiri memang sudah dirawat di sana sejak lama atau bagaimana? Dia baru masuk di rumah sakit tuh hari Senin karena sempat tidak sadarkan diri sampai ya akhirnya dari Senin itu dia nggak sadar terus sampai akhirnya tadi malam beliau meninggal dunia. Mas mungkin ada pesan nggak sih mas dari almarhum sendiri mungkin? Pesan dari almarhum mungkin nggak ada yang spesifik ya, cuman saya dengan beliau pribadi cukup dekat, mungkin karena saya anak laki satu-satunya ya. Dan biasanya laki dekatnya sama ibu, yang perempuan dekat sama bapak gitu. Saya dekat sekali sama beliau, dia sering reguler nginep di rumah saya atau sebaliknya juga gitu. Ya apa, merasa kehilangan pastinya iya, tapi sejujurnya saya lebih ke lega sih, maksudnya kayak apa, karena beliau memang mengidap penyakitnya itu udah cukup lama. Jadi ya alhamdulillah sekarang maksudnya beliau udah nggak sakit lagi, dia udah bisa tenang di alam sana insya Allah gitu. Sebenarnya ketika beliau mengambilkan napas terakhir ada di sebelahnya atau enggak, kebetulan saya tinggalnya di Bogor, jadi hanya mendapat kabar dari bapak kalau misalnya beliau sudah meninggal dunia. Tapi ya habis itu ya saya langsung jalan ke Jakarta. Beliau orang yang itu seperti saya bilang tadi,
gigih, teguh pendirian, agak keras kadang maksudnya, tapi lebih banyak positifnya kerasnya gitu. Itu yang paling saya pelajari dari beliau. Orangnya juga nggak pelit ilmu, sukanya berbagi ilmu, ada jiwa pendidiknya. Dia dulu punya sekolah musik, namanya Indonesian Youth Orchestra. Saya, kakak dan adik saya tuh belajar musik dari situ. Kalau nggak karena ibu saya punya sekolah musik, mungkin saya nggak akan berkarir di musik. Jadi ya berkat beliau, bakat musik saya jadi bisa terasah gitu, dan bisa menjadi menghidupi keluarga saya sendiri dan insya Allah keluarga besar gitu. Ada keinginan yang belum tercapai nggak? Alhamdulillah sih hampir sebagian besar sudah, bukan dibilang sudah tercapai, bukannya maksudnya kayak alhamdulillah saya nggak ada penyesalan, kecuali mungkin sebenarnya ada satu keinginan almarhumah yang dia kepengen banget, itu dia pengen umroh sebenarnya. Kalau misalnya cucu-cucunya udah cukup besar, dia pengen kita umroh satu keluarga besar gitu. Tapi ya tuh apa, Allah berkata beda. Tapi ya mungkin siapa tahu, insya Allah paling nggak kita keluarganya masih bisa tetap melaksanakan itu nanti di kedepannya untuk mengatasnamakan dan membawa nama beliau untuk umroh bersama. Bersama apa yang selalu diingatkan? Untuk menjadi orang yang sederhana aja sih, dan selalu bersyukur itu. Dia ada satu ajaran beliau yang saya camkan sampai sekarang. Dia bilang kalau misalnya kamu punya uang cukup sampai cukup untuk makan sampai 3 hari ke depan, berarti kamu orang kaya gitu. Itu ajaran beliau yang saya camkan sampai sekarang. Jadi insya Allah saya nggak akan pernah mengeluh atau merasa kekurangan, karena ya beliau mengajarkan kita untuk harus selalu bersyukur gitu, dimana kita bahkan masih bisa berpikir makan apa ya gitu. Itu berarti kita nggak boleh mengeluh, kita masih jauh lebih beruntung daripada orang-orang banyak. Itu aja sih. Saya sedikit terakhir Mas Ray, meninggalnya almarhum Ya. berdekatan dengan meninggalnya salah satu teman Nino kemarin. Itu banyak yang bilang nih tahun duka bagi Rap, seperti apa teman-teman? Mungkin ya bisa dibilang tahun duka iya, tapi mungkin saya kurang suka menganggapnya duka ya, tapi mungkin tahun apa ya, tahun yang penting gitu, karena memang kebetulan bapaknya Nino, almarhum Om Agung, dan almarhumah ibu saya Bu Yayu, mereka berperan besar sekali untuk terbentuknya RAN sendiri gitu. Yang menciptakan nama RAN itu ibu saya, yang memberi kita nama Rai Astanino RAN itu adalah ibu saya, dan Om Agung adalah yang membawa demo kita ke label dan produser. Dia yang memberikan demo kita ke label dan produser tanpa sepengetahuan kita. Jadi kalau bukan karena dua orang tua kita yang berjasa besar ini, kita nggak akan kejadian gitu. Jadi ya dibilang berduka mungkin iya, tapi ya ini tahun yang membuat kita lagi-lagi teringat untuk harus bersyukur dan menghargai setiap detik dalam kehidupan ini. Itu aja sih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sekali lagi selamat berduka. Terima kasih.